Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama OPFCI di hari Senin yang cerah ini. Seperti biasa kali ini kita akan membahas One Piece episode chapter ya. Chapter 1128. Nah, sebelum kita mulai bahas, jangan lupa subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa berkembang. Oke, langsung aja kita bahas. Sebenarnya ini chapter yang singkat setup ya. belum jelas mau ngapain. Singkat. Sebenarnya kita menimbang-nimbang Mas Bedo ya. Bahas nggak ya. Terus Tapi kita ada dapat yang- satu angle nih Iya. sesuai judulnya. Oke, langsung Tapi aja. yang aku agak ini tuh, kayaknya chapter ini kayak pengen menegaskan kalau ini tuh bukan ilusi gitu ya. Aku ngelihat errornya juga lebih banyak berkurang walaupun masih kadang-kadang masih ada. Tapi hampir nggak ada sih kayaknya. Cuman sabuknya Nami yang aku masih notice kadang bulat kadang kotak. Cuman kayaknya overall juga nggak ada. Berarti ada kemungkinan chapter kemarin itu beneran error ya? Iya. Tapi lucu juga sih soalnya Banyak banget. topi jeraminya Luffy juga sekarang muncul terus. Ya makanya ada kemungkinan chapter kemarin itu bener-bener error. Sampai Sanji ngomong gini kan di sini, di bagian ini. Kayak negasin kalau ini bukan mimpi atau ilusi gitu. Saking banyaknya yang berteori kalau bahkan mungkin di Jepang sana Oda juga nggak sengaja denger. Saking banyak berteori kalau ini tuh ilusi gitu kali ya. Kalau itu nggak mungkin sih Mas Bedo. Iya sih, udah Kalau itu nggak mungkin tuh. Tapi mungkin editornya yang ini nggak. Nggak mungkin. Nggak, ini teknis ya. Soalnya ini chapter udah jadi setelah chapter kemarin dirilis. Jadi nggak mungkin ada perubahan cerita dalam satu chapter. Iya sih. Paling nggak 3 chapter. Baru ada perbaikan gitu loh. Kalau emang udah berubah pikiran ya, maksudku. Nggak, ini secara teknis mustahil sih yang kamu sebutin tadi. Oke. Lanjut. Aku suka bagian ini sih, detailnya. Si Luffy bilang kalau Usopp kan udah cukup kuat gitu loh sebenarnya. Harusnya bisa ngurus sendiri. Tapi ternyata dia bangun dari awal udah digigit gitu, makanya panik. Ya paniknya udah nggak bisa diapa-apain sih Usopp itu panikannya. Tapi aku suka sih detailnya. Jadi kayak negesin kalau Usopp tuh sebenarnya udah cukup kuat buat ngalahin level segitu doang. Dan emang beneran overkill sampai serang 3 orang. Lanjut aja. Sama ini juga negesin kalau siapa namanya? Kalau selain kru yang di sini kemungkinan nggak ada lagi ya. Minimal nggak ada Robin kalau menurut Sanji. Nggak ada di sini. Terus, nah di bagian ini tuh dia negesin kalau apa namanya? Wah, kalian orang baru ya. Berarti di sini tuh kayak negesin kalau ini tuh bukan pertama kalinya. Orang ditangkep, dipakein baju Elbaf, terus dimasukin ke sini. Kayak emang udah banyak gitu ya Mas ya. Korban-korban dari korbannya udah banyak. Dan suka nggak cuma sekali 2 kali gitu. Ada orang baru. Nah ini tuh menarikku tuh malah aku di tempat lain sih Mas anunya apa namanya fokus gue tuh adalah binatangnya di Elbaf juga gede. Iya. Ya ini sebenarnya udah ke cover di chapter lalu juga sih. Emang binatang Elbaf gede-gede kan. Iya aku gimana enggak tuh kalau chapter lalu kan kita nggak ngerti bentuknya penghuni apa ya istilahnya penghuni ruangan itu tuh orang Elbaf beneran atau bukan karena mereka berpakaian Elbaf kan. Makanya ngelihat apa namanya binatangnya gede, yang kepikiran pertama adalah emang gede aja. Tapi kelihat mereka ternyata di chapter ini adalah manusia biasa, ukuran manusia normal bukan ukuran raksasa. Ternyata emang proporsi binatangnya bukan 1:1 sama proporsi raksasa. Jadi kalau ini tuh maksudnya ini kan belalang ya.
Ya. Nah, belalang tuh kalau di dunia manusia kan kecil, Mm-mm. iya kan? Mm-mm. Nah, kalau di Elbaf besarnya belalang tuh sama kayak kita. Jadi proporsinya tuh 1:1 sama dunia kita. Elbaf tuh ternyata aku sukanya begitu sih, bukan cuman gede, tapi emang somehow membesar. Aku semoga ada lore-nya sih nanti, semoga. Karena binatang-binatangnya juga gede ya. Hmm. Ya, walaupun sebenarnya mungkin karena Mas Daris baru lihat karakter, karena kita baru dikasih lihat karakter ini ketemu sama Luffy ya. Cuman di chapter lalu sebenarnya udah kelihatan dari lebah yang jatuh-jatuh di ini. Perbandingan lebah sama manusia yang tinggal di situ dengan lebah sama Nami itu hampir sama. Jadi aku udah mikir yang Mas Daris pikirkan sebenarnya. Iya. Aku nggak kepikiran sih kemarin soalnya. Kelewat soalnya emang baru wajar sih, soalnya kita baru ditegaskan di sini kalau manusianya seproporsional sama Luffy gitu loh. Menarik sih ini. Masih nggak sabar nunggu berikutnya. Tapi aku juga suka detail ini. Sanji setelah sekian lama akhirnya dikasih lihat takut serangga lagi. Aku lupa soal itu tuh. Yang pertama itu ketika di Skype di Jaya waktu Usopp mainan laba-laba. Sanji sama Nami sama-sama takut sama laba-laba. Nah, setelah sekian lama Sanji dikasih lihat lagi. Kupikir Oda juga lupa soal angle itu. Soalnya emang selama ini nggak pernah Sanji dikasih lihat takut sama laba-laba. Padahal di Wano sempat lawan sama Black Maria. Oh iya juga ya. Tapi dia kayak mungkin karena cewek kali ya, Black Maria. Jadi dia kayak kelewat kalau dia itu laba-laba gitu loh. Ini aku agak bingung waktu itu. Apa udah lupa? Ternyata akhirnya dikasih lihat lagi di sini. Oh ya. Masuk akal. Terus lanjut. Nah, ini adegan lucu sih. Lebih ke adegan lucu. Ternyata buat mereka itu adalah kayak semacam deity ya, yang harus dijaga, walaupun lebih kayak julukan Needle God, dewa jarum, dewa kuping. Saya nggak terlalu penting sebagian ini, tapi paling yang ini ya, pengungkapannya yang penting. Ini akhirnya ketemu Chopper di sini juga ya Mas ya? Iya. Dan ternyata ini kayak diorama gitu ya Mas ya. Kalau ngelihat size-nya emang beneran mereka itu ada di salah satu ruangannya Giant ya. Dan yang aku suka kita dikasih lihat kenapa kayak ada cermin satu arah. Jadi kita tahu kenapa kelihatan nggak berujung tempatnya. Terus kita juga dikasih lihat sosok yang disebut sebagai Dewa Matahari. Nah, yang jadi perhatianku kemarin ya Mas ya, itu judulnya sih. Kan kita sempat bingung ya, kenapa judulnya RPG itu. Iya, aku juga awalnya apa ini maksudnya gitu. Cuman kan kalau ngelihat RPG kan maksudnya role playing game ya. Waktu aku ngelihat apa sih arti dari role playing game secara umum itu apa sih? Ternyata itu adalah permainan di mana seseorang itu berperan sebagai suatu karakter di setting yang fiksi. Jadi kayak Dungeons and Dragons, D&D itu. Main D&D kan itu juga RPG sebenarnya. Benar. Nah, itu makanya aku mikir di bagian ini tuh ada kemungkinan karakter baru ini yang kita masih belum tahu namanya siapa tapi ngaku Dewa Matahari. Lanjut. Kenapa Mas? Enggak. Aku enggak kepikiran apa-apa sih sebelum kamu nyebut
RPG as role playing game itu. Karena emang ya settingan otakku kalau lagi awal-awal arc kayak gini udah kosong aja sih nunggu. Iya, soalnya kan RPG ini ya Mas ya apa? Nggak kayak sekilas nggak relevan sama chapternya, tapi itu bukan Oda banget. Nah, karena Oda ngasih judul RPG, aku mikirnya ini jangan-jangan karakter baru yang kita belum tahu namanya ini adalah orang yang apa sih istilahnya? Dia itu pengen berpura-pura jadi dewa matahari. Dia tuh kayak pengen membangun miniatur Elbaf dengan orang beneran, miniatur Elbaf lengkap sama pohon Yggdrasilnya. Dan bisa jadi pohon Yggdrasil itu juga pohon palsu. Dia tuh kayak pengen bikin miniatur Elbaf dan berperan sebagai dewa matahari di situ. Iya. Aku mikirnya ke sana. Basically gamer. Iya. Gamer tapi Atau gamer. Aku yang kepikiran ini cewek sih kayaknya. Karena posturnya kali ya, tapi nggak tahu deh. Nggak jelas. Karena sepatunya. Oh iya, sepatunya juga bentukannya gitu. Walaupun aku nggak pakai hak kan. Kayaknya, soalnya aku lupa masukin. Dan ini loh, ada itu loh, alat jahit itu loh. Tanpa bermaksud gender seksis ya, atau maksud seksis tuh yang setelaten itu, ini kan butuh ketelatenan ya. Jahitin bajunya, terus setting cerita dan lain sebagainya. Menarik kalau cewek ini, kalau cewek ya, mungkin yang nanti akan jadi apa istilahnya princess of the island as usual. Jadi heroin di pulau. Heroin arc ya. Kita punya kayak dulu Rebecca, Vivi. Kita punya Bonnie di Egghead, kita punya 3 heroin di Wano. Nah, ini mungkin ya. Karena biasanya emang ketemu pertama. Oh iya sih. Menarik sih. Ketemu pertama kan langsung ketemu kan? Aku tadinya mau bahas ke situ sih, apakah ini Loki, cuman kalau ngelihat perkataan Mas Daris bisa jadi Loki, bisa jadi bukan, soalnya itu tadi banyak kemungkinan kan. Kita masih nggak tahu siapa. Masih belum tahu. Cuman aku agak leaning towards that, terutama karena fisik ya, posturnya. Laki-laki Giant itu kan kita selalu diperlihatkan gede. Iya, aku baru gede, gemuk, terus ngakak terus gitu. Nah, perempuan raksasa satu yang diperlihatkan pada kita slim, cantik. Iya kan? Iya, kalau ingat di Giant-nya One Piece itu, mungkin Mas Daris mikirnya kayak gitu karena kebanyakan Giant di One Piece itu buff ya, antara buff atau gemuk atau lengannya pun gede gitu. Ya pokoknya muscle lah. Ya, sementara ceweknya yang baru kelihatan cuma satu sih, kalau nggak salah ingat ya. Iya, siapa namanya yang dan itu slim. Kalau nggak salah sepatunya juga berhak gitu. Kalau nggak salah. Jadi aku ngelihatnya dia pas lewat pertama kali, kok ramping, kok sepatunya kayak gitu. Ya, bisa jadi. Cuman ada kemungkinan. Terus aku nyambungin ke lah, iya deh, ini kan permulaan arc ya. Biasanya emang ketemu heroin biasanya. Iya. Dan ada kemungkinan juga Loki ini seperti yang di legendanya bisa jadi bukan cowok juga ya kan, bisa berubah jadi cewek juga. Dalam artian apa ya istilahnya, Prince itu jabatan tapi Loki-nya sendiri cewek, bisa jadi gitu. Sama kayak siapa, Queen tapi ternyata cowok. Kalau Loki cewek nggak mungkin. Kalau Loki cowok nggak mungkin. Oh iya, aku baru ingat kok dia ngelamar Lola. Lola dong, inget dong. Iya, aku baru ingat. Sorry. Terus, nah detail lain yang menarik Mas, yang menegaskan, yang aku makin bikin yakin kalau ini adalah RPG-nya karakter ini, entah cewek entah cowok. Itu di sini ada ular yang secara khusus disuruh jagain kuil ya. Mas Daris ingat Kashigami nggak?
yang di Ngerti, Skypia. inget. Ada yang Yang ada aku yang bilang Dewa kemarin. ya, ada yang membandingkan itu sama ini. Cuman kalau aku lebih ke baru inget kalau Dori sama Brogy itu pernah ngomong kayak gini, Mas. Satu-satunya yang nggak bisa dilubangi oleh mereka itu ular yang disiram darah. Nah, aku mikir jangan-jangan ular ini itu bukan ular yang dimaksud Dori sama Brogy, tapi adalah ular yang berperan sebagai ular yang dimaksud Dori dan Brogy di settingannya karakter baru ini. Gimana ya aku jelasinnya biar gampang dipahami? Aku paham sih, tapi sepertinya arahnya bukan ke sana sih. Soalnya kalau ngomongin mitologi Viking kan ada Jormungand kan. Iya. Itu kan ular dunia tuh. Iya. Jadi sepertinya lebih ke arah ular tuh makhluk Suci. Makhluk yang dihormati di Elbaf tuh. Mungkin ya, mungkin. Aku lebih ke sana sih. Jadi bukan ular ini, tapi ular as entity gitu loh. Oh. Kalau aku sih bukan ular ini, tapi ular memang ular itu. Kalau aku sih mikirnya sebagaimana karakter ini kayak setengah, kita nyebutnya cosplay ya. Cosplay sebagai Dewa Matahari. Aku mikirnya ular ini tuh dalam tanda kutip cosplay sebagai ular yang dimaksud Dori sama Brogy di sini. Jadi sama-sama disucikan. Iya. Tapi lebih ke makanya aku tadi menjelaskan lebih kan, kolaborasi kan tadi maksudku. Iya. Jadi bukan ular ini, tapi ular yang ya bukan, tapi ya ular aja gitu. Memang ada Jormungandnya di luar. Di apa namanya di Elbaf tuh ada Jormungandnya nanti. Nah ini bakal menarik sih ngelihat, dan aku agak nggak expect kalau Yggdrasilnya itu Yggdrasil bikinan yang di dalam sini, di dalam diorama. Jadi menarik. Ya aku juga itu. Saya emang pohonnya juga bentukannya beda sih mas, dari yang kelihatan di flashbacknya Elbaf waktu Big Mom kecil. Ya cuman kita nggak expect ya kalau ini tuh ternyata diorama gitu loh. Tapi dugaan awal banget kita yang waktu dalam satu chapter teori untuk semua. Iya. Tapi ingat nggak waktu kita bahas Nami mas, di awal banget arc ini dimulai, ternyata ekspektasi di awal tuh malah bener bahwa Nami itu dimasukin ke semacam tempat mainannya Giant. Iya. Itu sih yang di luar dugaan. Padahal itu setengah bercanda. Kirain malah itu yang salah. Gara-gara chapter lalu kirain itu salah, ternyata malah bener. Iya. Kita terlalu memuja Oda. Mungkin udah itu dulu kali. Merasa dia tidak mungkin bikin error. Tapi ya nggak tahu juga sih, siapa tahu memang ada yang intensional. Lebih. Iya, kita tunggu di chapter di volume terbitnya sih, nanti kalau diperbaikin mungkin berarti ya. Ya udahlah, emang manusia sempatnya salah dan lupa. Tapi kebanyakan kemarin. Oke, itu aja sih bahasan kita gitu panjang karena kita fokusnya emang di satu titik buat pembahasan ini. Soalnya memang lagi gak banyak yang bisa diobrolin. Thank you teman-teman, jangan lupa juga follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi seperti biasa. Jangan lupa juga follow medsos Ruang Ngobrol yang ada di deskripsi. Thank you, sampai ketemu di konten One Piece kita minggu depan.